Halo semuanya, saya Abai. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat aja, nggak ada kekurangan suatu apapun. Jadi seperti yang kalian tahu, channel ini udah nganggur selama 1 tahun lebih karena nggak pernah upload konten. Saya juga nggak tahu mau dibawa kemana arahnya konten channel ini. Jadi kayaknya sementara ini akan saya isi dengan konten ngobrol kayak gini lah. Ngobrol tentang apa? Ya ngobrol apapun yang bisa kita obrolin. Nah kebetulan hari ini saya mau ngobrol tentang sebuah berita, sebuah peristiwa yang sedih sih sebenarnya. Jadi beberapa hari yang lalu, sekitar tanggal 1 September 2023, kalau nggak salah, sebuah kisah pilu datang dari negara tetangga kita, Malaysia. Kejadian ini menyita perhatian banyak orang karena mungkin kalian pernah ngeliat ya di sosmed 1 minggu belakangan, yaitu video tentang seorang anak remaja namanya Abdul Rahman Amiruddin yang katanya masih 19 tahun, diperlihatkan lagi mimpin atau jadi imam sholat jenazah untuk 6 orang anggota keluarganya yang meninggal dunia, yang terdiri dari kedua orang tuanya dan 5 adiknya. Dan kebetulan Abdul Rahman ini adalah anak pertama. Orang tua dan adik-adiknya ini mengalami sebuah kecelakaan tragis di Jalan Segamat, Kuantan, Malaysia. Jadi ceritanya begini, ada satu rombongan keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri, namanya Amiruddin Ismail dan Norimah Nur, serta 5 anaknya. Yang pertama Fatimatul Zahra, Sri Hadijah, Rufaidatul Asyaruyah, Muhammad Asyakrawi, dan Abdullah Amiruddin lagi pergi sama-sama dan naik dalam satu mobil untuk nganterin Bu Norimah mengajar karena ibunya ini adalah guru di sekolah agama. Awalnya perjalanan aman-aman aja, nggak ada kendala, tapi qadarullah, musibah ini justru datang dari jalur yang berbeda. Kecelakaan ini berawal dari sebuah mobil Honda HR-V melaju dari arah Kuantan menuju Segamat. Nah, di tengah jalan, mobil yang tadinya laju tiba-tiba memperlambat laju kendaraannya karena di depan ada perbaikan jalan raya. Nah, ketika itu terjadi, di belakang mobil HR-V ini ada mobil truk. Seperti yang kita tahu, kalau mobil truk itu kan memang nggak bisa ngerem mendadak kayak kendaraan kecil. Perlu jarak yang cukup jauh untuk mobil truk supaya bisa benar-benar berhenti. Apalagi kalau mobil truk itu membawa muatan dan melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Nah, truk yang kebetulan di dalam peristiwa ini lagi membawa muatan pasir. Ketika mobil HR-V ngerem, truk ini nggak sempat berhenti tepat waktu. Akhirnya hilang kendali. Bahkan sempat menabrak bagian belakang mobil Honda HR-V. Nah, habis menabrak bagian belakang mobil Honda HR-V, supir truk itu mutusin untuk banting setir dan malah masuk ke jalur yang berlawanan arah dan menabrak mobil Vero 2 yang di dalamnya Bapak Amiruddin dan keluarganya. Jadi mobil ketemu mobil, bro. Mobil orang tua Abdul Rahman ini kalau kita lihat di fotonya itu benar-benar ringsek sampai ke belakang karena selain tabrakan dengan truk, mereka juga pasti lagi berada dalam kecepatan yang lumayan. Dari kecelakaan itu, orang tua Abdul Rahman dan kelima anaknya meninggal di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Cuma adiknya yang bernama Abdullah aja yang selamat dari kecelakaan dan sekarang masih dirawat di rumah sakit karena juga punya luka serius di bagian dada dan kepalanya. Benar-benar nggak terlintas di pikirannya Abdul Rahman pasti. Dia akan menjadi anak yatim piatu dalam waktu yang bersamaan. Abdul Rahman setelah diberitahu tentang kecelakaan ini langsung nangis histeris. Ya iyalah. Kita ditinggal satu orang keluarga kita aja udah sedih, apalagi langsung sekaligus 6 orang. Kita pasti bisa ikut ngerasain kesedihan yang dia rasain. Apalagi pas kita ngeliat video Abdul Rahman yang memimpin sholat jenazah untuk 6 anggota keluarganya, siapa yang gak ikut sedih? Di hari itu keluarganya sempat ngirimin foto di WhatsApp juga yang memberitahukan bahwa mereka akan berangkat. Nah, ada satu pesan ayahnya kepada Abdul Rahman sebelum berangkat ke Segamat. Beliau berpesan untuk selalu beramal soleh dan bersedekah, karena sedekah itu bisa membukakan pintu rahmat. Jenazah ke-6 anggota keluarganya juga kemudian dimakamkan berdekatan di Taman Makam Islam Masjid Ubudiyah. Abdul Rahman bahkan katanya sempat pingsan ya ketika proses pemakaman karena memang kesedihan dan duka akan selalu muncul saat kita berpisah dengan orang yang kita sayangi. Kita pasti yakin bahwa semua hal yang terjadi di dunia ini memang udah qadarullah dan Allah nggak akan ngasih ujian di luar batas kemampuan hambanya. Saya yakin bahwa Abdul Rahman adalah anak yang hebat, anak yang kuat pilihan Allah, dan memang keluarganya Abdul Rahman ini kan bisa dilihat adalah keluarga yang soleh-soleha, Masya Allah. Amiruddin Ismail ayahnya adalah seorang imam eksekutif. Sang ibu tercinta yaitu Bu Nurahimah Nur Muhammad juga seorang guru agama di sekolah agama. Abdul Rahman sendiri juga sebagai Bilal di surau. Adik-adiknya juga soleh-soleha, alhamdulillah.
Saat ini Abdul Rahman juga udah mendapatkan banyak support ya, terutama dari warga Malaysia di sana yang turut menguatkan Abdul Rahman. Ada juga video ketika Abdul Rahman menerima Al-Quran yang sering dibaca oleh adik perempuannya. Mungkin adiknya ini sekolah atau pesantren gitu kali ya, saya juga nggak dapat info jelasnya. Yang pasti ketika Abdul Rahman diserahkan Al-Quran tersebut, dia juga nangis. Apalagi Al-Quran itu adalah hadiah dari ibunda untuk adiknya. Bahkan di situ masih ada pesannya, ibunya yang mengucapkan selamat untuk adiknya yang baru masuk usia 16 tahun. Ibunya juga bilang, ilmu itu cahaya, tanpa cahaya pasti gelap dunia. Timbalah ilmu, walau di mana berada, susah senang itu ada dunia. Berikhtiar dan berdoa itu senjata kita. Jadi anak yang soleha, insya Allah. Kematian dari keluarga ini sebenarnya secara nggak langsung menghidupkan jiwa-jiwa kita. Memberikan inspirasi karena mereka sekeluarga yang sangat mencintai Al-Quran. Kita yang masih hidup saat ini, udah sepatutnya memang harus mencontoh karena meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah pencapaian terakhir yang ingin kita raih. Mengutip surah Al-A'raf ayat 34 bahwa setiap manusia itu punya batas waktu atau ajalnya. Jika ajalnya tiba, mereka nggak akan bisa menunda barang sesaat pun dan nggak bisa pula untuk mempercepatnya. Kematian ngajarin kita tentang keterbatasan bahwa hidup ini cuma sementara dan nggak bisa ditebak. Karena itu kita sering diingatkan untuk hidup dengan bijaksana, untuk saling mengasihi dan menghargai setiap waktu yang kita miliki saat ini. Meskipun nanti kematian pasti akan datang membawa duka yang mendalam, tapi kita bisa mengubahnya menjadi motivasi untuk hidup yang lebih baik. Kenanglah yang telah pergi dan siapkanlah diri kita untuk menghadapi akhir yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian.